konsep pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berusaha memandang, meninjau, meneliti, yang pada akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami, yakni dengan dilandasi oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak dapat dipungkiri dan digambarkan sebagaimana permasalahan perekonomian Islam ini akan diabaikan oleh seorang filosofi yang sangat jenius dan bahkan sangat diakui saat masa hidupnya, yakni Ibnu Taimiyah. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika sejumlah keluarganya jatuh bangkrut dan tentunya kehidupan ekonomi mereka berada di dalam ombang-ambing kebangkrutan tersebut. Kehidupan ekonomi mereka dapat sangat miris, bahkan dapat dikatakan berantakan, yakni sejak awal kehidupannya. Keluarganya pun harus mencari tempat untuk berteduh, yakni di sebuah tempat yang tidak layak untuk dijadikan tempat peristirahatan untuk tidur lelap, tempat pengungsian, dan juga kehilangan harta benda yang sangat berharga. Selanjutnya, pencapaian pengetahuan ilmu ekonomi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membahas prinsip-prinsip akan permasalahan ekonomi dalam dua buku, yaitu buku pertamanya Lembaga Hizbah dalam Islam dan buku yang kedua yaitu Hukum Publik dan Privat dalam Islam. Dalam buku pertamanya, ia banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dan dalam buku yang kedua, ia membahas akan permasalahan pendapatan dan pembiayaan publik. Terpisah dalam dua buku tersebut, sejumlah karya tulis juga menggali berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Meskipun terkadang kajiannya terlalu meluas, sehingga pandangannya mengenai ekonomi hampir ditemukan di seluruh bukunya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pokok pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Nah, menurut Ibnu Taimiyah ada beberapa hal pokok pemikiran dalam konsep ekonomi Ibnu Taimiyah. Dalam keinginannya kepada pelaku ekonomi memperhatikan 3 hal berikut. Nah, yang pertama, harga yang adil. Yang kedua, pasar yang sehat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu hak milik. Nah, yang akan saya bahas pertama yaitu harga yang adil. Nah, ketika kita membahas harga yang adil, maka terdapat pula sebuah mekanisme di dalam harga. Mekanisme harga yakni suatu proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output atau barang maupun dari pasar input atau faktor-faktor produksinya. Nah, adapun harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit barang tertentu. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu yang berbeda. Nah, konsep Ibnu Taimiyah yang sering kali ditemukan dalam pembahasan tentang permasalahan harga yakni kompensasi yang setara dan harga yang setara. Nah, Ibnu Taimiyah pula pernah berkata, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara. Dan itulah esensi dari keadilan tersebut menurut Ibnu Taimiyah. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang pasar yang sehat. Nah, pada pasar yang sehat bisa kita katakan dalam makna yang besar atau garis besarnya yaitu mekanisme pasar. Nah, Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan yang jernih dalam sebuah pasar yang bebas. Harga sangat dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, naik dan turunnya angka dari sebuah harga itu tidak selalu berkaitan dengan kezaliman atau zulm yang dilakukan oleh seseorang. Nah, meskipun alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Oleh karena itu,
jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara produksinya menurun, maka dalam kasus-kasus seperti ini bisa dipastikan adanya kenaikan harga. Dalam kasus lain ya, jika kemampuan dalam produksi barang meningkat, namun dalam permintaan konsumen menurun, maka dapat dipastikan harga juga akan turun. Dikarenakan kelangkaan suatu barang dan kelimpahannya itu tidak mesti diakibatkan oleh perbuatan satu pihak. Namun dapat kita cari di dalam sudut pandang lain, dapat kita analisis. Hal ini bisa dapat terjadi apabila ada suatu ketidakadilan di situ. Nah, dari pernyataan tersebut bisa kita analisis bahwasanya ada kebiasaan yang tidak tepat atau tidak baik, yaitu pada zaman Ibnu Taimiyah, kenaikan harga itu terjadi akibat adanya ketidakadilan atau malpraktik dari produsen itu sendiri. Kata yang paling aktual yang sering digunakan oleh Ibnu Taimiyah adalah zulm atau kezaliman. Nah, kezaliman yang seperti apa? Kezaliman menurut Ibnu Taimiyah itu pun berarti sebuah pelanggaran hukum atau lebih tepatnya ketidakadilan. Itu hal sederhana yang dapat dikatakan sebagai kezaliman. Nah, pada kasus seperti ini digunakan dalam pengertian manipulasi oleh penjual, yang mana mendorong terjadinya ketidakseimbangan pasar. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang ketiga, yaitu hak milik. Nah, dalam Islam pula, Allah lah pemilik dan sesungguhnya, Allah lah pemilik yang sesungguhnya, lalu Allah pula lah yang mutlak. Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hak milik bagi Ibnu Taimiyah yakni sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah objek. Namun, kekuatan itu sangatlah bervariasi dalam bentuk maupun tingkatannya. Sebagai contoh, kekuatan sesekali sangat lengkap sehingga pemilik benda tersebut berhak menjual, meminjamkan, ataupun menghadiahkan, bahkan menggunakannya untuk tujuan produktif. Akan tetapi, sekali tempo, maka kekuatan tersebut tidak akan lengkap lagi, dikarenakan hak dari pemilik itu terbatas. Nah, pembahasan Ibnu Taimiyah tidak dibatasi oleh hak milik pribadi, namun juga mencakup kepemilikan oleh masyarakat maupun negara. Nah, dalam masalah ini, pandangan akan masalah karakteristik tersebut bermacam-macam. Atau tentang hak milik, tentang pokok pemikiran tentang hak milik oleh Ibnu Taimiyah itu bermacam-macam. Yang pertama ada hak milik individu, lalu ada hak milik sosial atau kolektif, lalu ada hak milik negara. Nah, seperti itu. Nah, saya jelaskan. Yang pertama tentang hak milik individu. Nah, setiap individu tentunya memiliki hak untuk menikmati hak miliknya karena kerja kerasnya sendiri yang telah dilakukannya, yakni dengan menggunakannya secara produktif atau memindahkannya dan juga melindunginya dari pemubaziran yang terbuang dengan sia-sia. Nah, oleh karena itu, tidak boleh menggunakannya secara berlebihan untuk tujuan yang bermewah-mewahan. Oleh karena itu, hak milik individu ini dibatasi oleh sebuah kesederhanaan. Itu tentang hak milik individu yang pertama. Lalu ada hak milik sosial atau kolektif. Nah, hak milik sosial memiliki bentuk yang bermacam-macam. Contohnya, sebuah objek bisa saja dimiliki oleh 2 orang atau lebih, organisasi atau asosiasi. Nah, contoh penting dari kepemilikan bersama yaitu adalah anugerah alam, sebagai contoh air, rumput, dan api. Yang juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Ahmad bin Hambal yang berbunyi, manusia itu berserikat atau dalam pemanfaatannya 3 alam, yaitu air, rumput, dan api. Nah, salah satu alasan dari keharusan kepemilikan kolektif terhadap objek-objek alam adalah semua itu diberikan oleh Allah secara gratis dan semua itu demi kepentingan umum. Nah, itu tentang hak milik yang kedua atau hak milik sosial juga kolektif. Nah, selanjutnya hak milik terakhir atau hak milik negara. Di dalam suatu negara tentunya membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, sumber-sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajibannya. Sebagai contoh, untuk menyelenggarakan pendidikan, regenerasi moral, memelihara keadilan, memelihara hukum,
dan secara umum melindungi seluruh kepentingan material dan spiritual penduduk. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, sumber utama dari pendapatan negara itu adalah zakat dan harta rampasan perang atau ghanimah. Nah, berikut yang bisa saya jelaskan tentang pokok pemikiran ekonomi tentang Ibnu Taimiyah. Sebagaimana yang pertama yaitu harga yang adil, yang kedua pasaran sehat, dan ketiga tentang hak milik. Selanjutnya yaitu konsep harga Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan penguasaan atau zulm yang dilakukan seseorang. Sesekali, alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Nah, Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan yang rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga. Faktor-faktor tersebut yaitu 1. Permintaan masyarakat atau al-ragabah yang sangat bervariasi terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia atau al-matlub. Suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil daripada yang banyak jumlahnya. Yang kedua, tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang. Semakin banyak jumlah permintaannya, semakin tinggi nilai suatu barang. Yang ketiga, harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang. Selain juga besar dan kecilnya permintaan, jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan jumlahnya besar, maka harga akan naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan jika kebutuhannya lemah dan sedikit. Yang keempat, harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli harga barang tersebut. Jika pembeli merupakan orang kaya dan terpercaya dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel atau suka menunda kewajiban atau menginginkannya. Yang terakhir yaitu tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, maka kemungkinan harga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas. Selanjutnya, yaitu peranan pemerintah dalam ekonomi menurut Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, kebijakan pemerintah sangat penting demi kesejahteraan rakyat seperti dalam regulasi harga demi keseimbangan pasar dengan tujuan agar tidak terjadinya monopoli oleh pihak tertentu, sehingga menghambat kegiatan mikroekonomi menjadi tidak lancar. Dan di sini macam-macam tantangan Ibnu Taimiyah dalam memerankan ekonomi di pemerintahan. Yang pertama yaitu menghilangkan kemiskinan. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka mampu memenuhi segala kewajibannya dan keharusan agamanya. Sebagai kewajiban suatu negara ialah membantu masyarakatnya untuk mencapai kondisi finansial yang lebih besar. Yang kedua yaitu regulasi harga. Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, bahwa pemerintah menurut Ibnu Taimiyah mempunyai otoritas penuh terhadap penetapan sebuah harga. Apabila terdapat ketidaksempurnaan pada pasar yang mengganggu jalannya perekonomian negara, seperti adanya penimbunan oleh oknum-oknum yang menguntungkan diri dari keadaan demikian. Seperti penetapan upah buruh merupakan tanggung jawab negara untuk memecahkan perselisihan antara majikan dan karyawannya yang biasanya secara umum berkaitan dengan upah. Yang ketiga, itu kebijakan moneter. Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai mata uang. Yang keduanya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tak terbatas.
sebab akan mengakibatkan timbulnya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu perencanaan ekonomi. Tidak ada satu pemerintah pun yang menolak kebutuhan perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Salah satu caranya ialah melalui rencana ekonomi. Demi merealisasikan tujuan yang akan dituju dalam perencanaan ekonomi, suatu negara membutuhkan dibentuknya institusi yang gunanya mengawasi lajunya pertumbuhan ekonomi negara tersebut, yang dikenal dengan sebutan institusi hizbah. Ibnu Taimiyah mendefinisikan sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Terima kasih.